Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali dengan saya Alberi Murnawi, saya guru PAI SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 10, yaitu menganalisis Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan. Anak bapak semuanya, pada video kali ini akan kita bahas satu membaca, lalu yang kedua menerjemahkan, yang ketiga mengidentifikasi tajwid, yang keempat mengetahui asbabun nuzul, yang kelima mengetahui isi kandungan, dan yang terakhir hikmah dari menjaga persaudaraan. Marilah kita lanjutkan yang pertama, yaitu membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Silakan dibuka Al-Qurannya anak bapak semuanya. Quran surah Al-Hujurat surah ke-49. Kita mulai, ikuti yang bapak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ulang sekali lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayatnya sudah selesai kita baca. Gampang bukan? Selanjutnya kita terjemahkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak bapak selanjutnya kita bahas, yaitu tajwidnya. Coba bapak akan coba mencari beberapa tajwid yang ada pada ayat ini. Perhatikan dengan baik Al-Qur'annya. Inna, apa kira-kira nama tajwidnya? Ya, wajibul ghunnah, nun bertasydid. Selanjutnya, ikhwatum fa, tanwin bertemu dengan fa. Ya, ikhfa. Berikut, la'allakum tu, mim mati bertemu dengan ta. Mim mati bertemu dengan ta. Izhar syafawi, ya. Turhamun, mat arif li sukun. Nah, kira-kira itu beberapa tajwid yang ada pada ayat ini. Demikian sudah kita bahas, kita baca ayatnya, kita terjemahkan, lalu kita identifikasi beberapa tajwid. Berikutnya kita lihat asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini, apa asbabun nuzulnya? Kita baca salah satunya beberapa sumber. Di antara sumber yang kita baca yaitu ada di buku siswa PAI dan BP kelas 10 SMA halaman 17. Buku ini baru direvisi, diterbitkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2019. Nah, dalam buku itu
Dituliskan, Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku. Demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada kamu. Maka seorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya. Sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslim berperang maka damaikanlah keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti itu salah satu sumber yang Bapak baca, dan ini tertera di buku siswa PAI dan BP kelas 10 halaman 17 penerbit Kementerian Agama tahun 2019. Itu asbabun nuzul Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kita lihat berikutnya isi kandungan. Anak Bapak semuanya, ayat di atas Quran surah Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, ikhwah, seperti saudara kandung. Nah, ada 3 persaudaraan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama seagama antara orang Islam dengan Islam yang lain, itulah namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan kita sama-sama satu bangsa, satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Antara Aceh sampai ke Papua, maka kita adalah satu bangsa. Namanya ukhuwah wataniyah. Yang terakhir yaitu ukhuwah insaniyah atau basariyah, yaitu persaudaraan karena sesama manusia. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang terakhir yang kita bahas adalah apa hikmah dari menjaga persaudaraan. Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya, 1, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong menolong, ta'awun, saling tolong menolong kita. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzalimi antar sesama. Yang kelima, tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat. Dan terakhir, terbentuknya kerukunan hidup antar sesama. Demikian kira-kira pembahasan pada materi ini. Semoga dapat membantu, mempermudah anak-anak Bapak semua dalam melaksanakan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Tidak bisa bertatap muka dengan Bapak di lokal, tapi bisa menyaksikan video ini, bisa membantu memudahkan anak Bapak dalam pembelajaran PAI ini. Demikian saja, terlebih untuk kurang Bapak mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Billahi taufik wal hidayah. Mari kita tutup bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.